Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Adil Katalino Bacuramin Ka Saruga Basengat Ka Jubata. Arus. Perkenalkan, saya Apriani, guru pendidik agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Monyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sekaligus saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan budi pekerti dalam jabatan STP Katolik Kateketik Santo Fransiskus Semarang tahun 2023. Kamis 30 Pada hari ini November 2023 melaksanakan UKIN kinerja praktik secara luring di SMP Negeri 2 Monyuke. Praktik pembelajaran ini semester 1 di kelas 8 dengan materi sakramen baptis. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Pada hari ini kita melanjutkan materi kita tentang sakramen apa? Kemarin minggu yang lalu sudah diberitahu. Sakramen baptis. Sakramen apa? Baptis. Oke ya, sebelum itu mari kita berdiri dulu. Masih ingat dengan tepuk PPK? Ya. Kita mulai tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih untuk kita semua. Mari saya persilakan untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Kita awali dengan doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Oh, ya, silakan Nurul. Silakan. Marilah kita berdoa kita karena kita salib dengan nama Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kami hantar ke hadirat-Mu. Semoga Engkau membimbing kami dalam belajar ini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang sakramen. Ya. Sakramen apa sakramen? Nah, dalam gereja Katolik sakramen ada berapa? 7. Saya minta coba Dea sebutkan sakramen yang ada pada gereja Katolik. Silakan kamu sebutkan, Maya kamu ketahui. 2 saja dulu. Sakramen baptis, Ekaristi, ya. Lanjut, berikutnya dulu. Kami Imamat, apa lagi? Perkawinan, itu sudah 4. 3 lagi. Shelly, sakramen apa lagi? Peminyakan orang sakit, apa lagi? Sakramen Krisma, iya boleh. Satu lagi, sakramen tobat. Iya, jadi dalam gereja Katolik itu ada berapa tadi? 7. Sakramen, ya kan? Yang pertama sakramen Baptis. yang kedua tobat, Ekaristi, itu Krisma. Apa lagi? Perkawinan. Apa lagi? Imamat. Satu lagi perminyakan orang sakit. Ini tentang sakramen apa? Baptis. Pertanyaan Ibu. Sakramen baptis itu sakramen yang pertama kali kita terima. Sakramen baptis itu adalah sakramen yang pertama kali kita terima. Kita diangkat menjadi anak Allah, ya kan, menjadi anggota gereja. Nah, dalam sakramen baptis juga kita dihapus dari dosa. Itu rahmat dari sakramen baptis. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, adapun kegiatan kita nanti untuk
kita saat ini nanti kita lihat dalam sakramen baptis itu simbol-simbol sakramen baptis itu apa sih? Lalu dalam gereja Katolik ada dua sakramen baptis, sakramen bayi dan ada sakramen apa satu? Dewasa. Oh iya, ternyata kan masih ingat. Yang minggu yang lalu ada sedikit ibu singgung tentang sakramen. Nah, dalam gereja Katolik juga dalam sakramen baptis khusus bayi, siapa yang menjawabnya waktu ditanya pengucapan nyanyi baptis? Dua. Ternyata kalian bisa. Yaitu orang tua. Alasannya mengapa orang tua? Oh iya, Pak itu bisa ngomong. Nah itu alasannya. Ayo, belum bisa berbicara. Lalu alasannya yang sangat-sangat mendalam dalam gereja kita bahwa mengapa orang tua yang menjawab sakramen bagi itu adalah karena ingat dalam gereja Katolik orang tua menerima sakramen perkawinan. Mereka wajib mengajak membaptis anaknya secara gereja Katolik, tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, itu yang sangat-sangat penting sekali. Nah, kita juga dalam gereja kita, nah ini yang sering kalian lakukan setiap hari minggu mengikuti perayaan Ekaristi atau mengikuti ibadah sabda. Dalam gereja kita, kemarin kita merayakan hari raya apa? Minggu yang lalu. Dan minggu depan gereja kita merayakan sudah mulai masuk apa? Minggu Advent. Ya kan? Iya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, dalam gereja kita juga kita wajib juga dalam ibadah ini sangat penting sekali. Bagaimana sikap-sikap kita dalam mengikuti ibadah sabda. Di antaranya ada yang ingin tahu bagaimana sikap kita dalam mengikuti ibadah sabda atau perayaan Ekaristi. Berpakaian yang sopan. Selain kita berpakaian yang sopan, apalagi apa enggak? Jangan tidur. Jangan tidur. Ada yang suka yang tidur. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita ke gereja itu betul-betul kita persiapkan pikiran kita, semua yang ada kita semuanya mengarah kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama. Oh iya, ini lupa. Untuk lebih jelasnya, kita ini nanti akan ibu bagi dalam kelompok. Tadi sudah mengarah jauh sekali ini dalam pelajaran ini tadi. Lupa ibu cek kehadirannya nih. Ada yang nggak masuk nih? Tidak ada. Iya. Alfa kemana Alfa? Iya ya. Ada yang terjemur dia? Yang satu kampung ada? Tidak ada. Nanti usahakan kalau sama yang sakit satu daerah boleh kita jemput kawannya. Ini sangat penting sekali. Itu salah satu bentuk perhatian kita terhadap teman dan sesama kita. Nah, ibu sudah untuk bagi kelompoknya minggu yang lalu sudah ya. Nah, ibu bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sudah ya. Untuk pembagian kelompoknya, sekarang ibu jadikan kalian ini sudah dalam kelompok itu ya. Perhatikan video yang ada di sini. Nanti kalian perhatikan ya. Ini sakramen baptis. Ya, ini video tentang sakramen apa tadi? Baptis. Apakah ini baptis dewasa atau baptis anak-anak? Anak. Oh iya, ini baptis anak-anak. Nah, di sebelum itu nanti ibu kasihkan kalian dalam untuk diskusi ke kelompok. Nah, ini ibu bagikan lembar jawaban soalnya. Ada ibu bagikan untuk kalian. Di dalam setiap kelompok ada Alkitab? Ada bawa? Ada ya, ini teman kalian ya. Ada membawa Alkitab ya. Walaupun di sini ada juga ibu untuk lembaran untuk teks kitab suci
juga Ibu bagikan untuk kalian. Ini kelompok 1 ya. Nomor baca kitab sucinya ada kitab ya. Kelompok 2 dan ini kelompok ya. Ini ada soalnya ya. Oke. Nah, sekarang jadi sambil-sambil kalian perhatikan lagi video yang ini. Nanti kalian ingat, simak ya. Disimak dengan teliti. Apa itu tadi dalam sakramen baptis yang dipakai itu simbolnya apa saja? Kalian ingat? Sekarang perhatikan ini tentang pembaptisan Yesus. Kalian perhatikan dengan simak dengan bersama ya. Pemerintah Kerajaan Agung Tiberius dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Kamu keturunan orang berudak. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah diri. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menapi dan mengumpulkan gandum di dalam lembu, tetapi sekam akan dibakarnya. Oke, diskusi ke kelompok tadi sudah dikerjakan. Cari jawabannya. Ada teks kitab suci itu di dalam Injil Matius, ada ya, kita boleh bukunya Injil Matius, lalu Injil Yohanes, dan juga Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 17. Nah, itu lebih memperkuatkannya lagi. Silakan buka Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, bisa buka ini. Nih. Matius, Injil Matius gimana? Ini perjanjian lama. Dalam gereja kita ada 2 bagian dalam kitab suci, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau Injil Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Yang nama Injil ya, Injil Matius. Tadi bab berapa? Bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Ini perhatikan di situ ya. Sudah. Oke. Nah, sudah ya. Oke, tunggu ya. Dan langsung pada berikutnya sampai ayat 17. Nah, kalian cari di situ, sesuaikan dengan soal yang dari Ibu bagikan. Lalu selain itu boleh juga kalian buka juga Injil Yohanes
dulu. Sudah? Injil Yohanes, sudah? Yo, Yohanes. Ketemu? Ya, Injil Yohanes. Sudah? Sudah ketemu Injil Yohanesnya sudah? Sudah. Bab 3. Bab 3 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, sudah ketemu? Sudah. Kelompok 3 sudah ketemu ini, tuliskan lihatnya. Nah, ini Injil Matius. Cari yuk, aneh ini kategorinya. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cari babnya. Bab berapa tadi kawan-kawan? Bab 3. Cari bab 3. Tuliskan cari bab 3. Nah, bab 3 ayat. Bab 3 ayat berapa? Ayat 1 sampai dengan ayat 17. Nah, ayat sampai ayat 7. Ingat tadi yang 1 sampai dengan 12. Nah, kasih kode. Nah, itu untuk membantu kalian mencari jawaban pada diskusi kelompok kalian. Ini untuk lembar jawaban dalam kelompok nih ya. Dan perhatikan juga, ada buku paket di meja kalian ada? Ada. Dalam buku paket di situ ada yang membahas tentang sakramen baptis. Ada ya? Ada di situ. Ya. Silakan cari jawabannya. Buku paket ada, gunakan, jangan tinggal terdiam diri. Kita ingin tahu apa yang dalam soal-soal itu, kita berusaha untuk menemukannya. Ya. Silakan cari sama-sama jawabannya. Ini kelompok 3, Dona, Selin, Bagas, Nia, Ani, Siva. Ini Yudiska, Felis, Rangga, Nurul, dan Agus. Cari sama-sama jawabannya. Ada juga teks aktivitasnya, di situ boleh juga kalian coba penggunaannya. Buku paket ada digunakan juga buku paketnya. Nih, pada itu sakramen baptis. Nah, di situ kalian lihat, di situ bisa. Oke. Silakan. Jika ada yang kesulitan, silakan tanya. Kalau belum paham soalnya, silakan tanya ibu ya. 3. Oke. Jawabannya, soalnya sudah ya. Soalnya. Yang lain boleh cari soal yang lainnya. Jangan terpaku pada satu orang saja. Ya. Apa lagi? Sarana yang digunakan dalam sakramen baptis. Tadi video tadi ada, masih ingat dah? Ada tadi ya? Tuh ya. Biar kalian cari, bayangkan lagi videonya tadi. Ini kelompok 2 1. Nih, ada beberapa ya. Tuh kawan-kawannya. Dalam buku paket itu pun ada. Ya, ini ada yang untuk sakramen bayi dan sakramen dewasa. Nah, yang dalam soal itu apa yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan di situ apa? Sarana apa yang dipergunakan dalam sakramen baptis? Tadi udah jelas, kira-kira itu tadi, videonya itu tadi sudah ada ya. Di sini Gus, cek biasanya Gus. Sudah tak? Ada ayat berapa Gus? Baca dulu. Apa sih? Nah, contoh di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di gereja, ya. Ya jelas di situ. Itu gunanya diskusi yang belum lengkap, kalian melengkapinya. Itu dia. Nah, lengkapi. Oh, ini lagi seperti itu. Awalnya kan diskusi menemukannya, cari jawabannya bersama. Sama. Oh, ini baru pas ini lagi. Dengar pendapat kawan. Jika ada yang kurang, boleh ditambah lagi jawabannya. Sudah, nih. 5 mana? Jawaban yang 5. Sudah siap atau belum? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 3 itu yang bagian dari 1 dan 2. Ini 1 dan 2.
kelompok 3. Kelompok 2 itu bagian 5 dan 6. Ingat ya? Kalau 5 dan 6. Kelompok 1 nomor 3 dan nomor 4. Oke ya? Coba dulu yang jawaban dari nomor 1 dan 2. 1, 2. Kelompok 3. 1 dan 2. Semuanya maju. Silakan. Kawan-kawan ini lah. Dari bacaan Injil yang terlihat kelompok yang mengatakan bahwa Kita dilahirkan kembali, jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pesan penutusan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan pembaptisan dengan Roh Kudus, aku membaptis kamu dengan air sebagai penerangan kehidupan. apa saja yang ditemukan dalam sekali baptis. Oke. Yang pertama, air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerangan kehidupan. Dan yang ketiga yaitu kain putih. Ada lagi yang ditambah? Kain putih melambangkan kita mengenal Kristus, artinya bahwa setelah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Oke, coba kamu berdiri, dia untuk menekannya, menjaga itu. Boleh penambahannya dia dari kelompok lain ya, kelompok 1 tambah, tuh sana ya. Nah, silakan. Kain putih yang melambangkan kita mengenakan Kristus, artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Iya, jadi itu penambahan dari kelompok 1. Oke, kita baca terus. Ya, soal 3. Silakan. Apa saja yang dipersiapkan agar dapat dibaptis secara gereja Katolik? Oke, ini ya. Yang pertama, percaya Tuhan. Yang kedua, tobat. Yang ketiga, mengikuti pengajaran penerimaan sakramen baptis. Yang keempat, mengucapkan doa pengakuan iman syahadat para rasul. Iya. Oke, ada tambahan. Menurut pendapatmu, tugas apa yang dapat kamu lakukan setelah kamu dibaptis? Berikanlah contoh di rumah. Oke, silakan. Di rumah, menghormati orang tua. Di sekolah, mengikuti aturan sekolah. Di gereja, rajin ke gereja. Di masyarakat, bergotong royong. Oke, jika ada yang mau nambah silakan. Ada kelompok ini yang mau nambah di bagus satu-satu? Ada lagi yang di rumah atau di sekolah? Ada yang mau nambahnya? Boleh, silakan berdiri. Ayo, ayo, silakan. Tadi kan baru satu-satu di rumah, silakan. Juriska, berdiri, Juriska. Menambahnya ya jawaban dari yang kelompok 1 tadi apa? Silakan. Di gereja, mengikuti kegiatan gereja. Kegiatan gereja, apa itu? Salah satunya apa? MK. Apa? Oh, MK. Iya, OMK. Oke. Rumah? Di rumah, membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Ada jawaban di sana tadi? Ada? Oh, ada. Menghormati yang ini tadi, menghormati orang tua. Yang ini penambahannya membantu orang tua. Iya, di sekolah. Mungkin kalau ini ada lagi? Yang sana tadi menaati aturan sekolah, iya enggak? Iya, menaati aturan sekolah. Lalu situ apa? Mengikuti pelajaran. Iya, mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Ya, berikutnya. Silakan. Nomor 5. Sebutkan saat yang hendak dibaptis diserukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun. Oke. Pembaptis, bertobatlah, percaya kepada Tuhan. Iya, apa jawabannya tadi? Bertobat. Lalu apa lagi? Percaya Kepada Tuhan. Ada tambahan? Ada. Ada. Apa lagi? Berdiri. Berdiri ya. Ada enggak? Tadi bertobat. Percaya kepada Tuhan. Apa dia? Jawabannya dia. Penambahannya. Ya, nomor 5. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, itu udah ada. Bertobatlah kamu dan berilah kamu dibaptis. Iya, itu penambahannya
jadi belilah kamu di baptis. Itu untuk digunakannya ya. Ya udah betul jawabannya sudah. Oke, yang selanjutnya. Nomor 6. Sebutkan Muhammad dari sakramen baptis. Ya. Dengan dibaptis, kita dihapuskan dari segala dosa kita. Kita dijadikan milik Kristus. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Iya, ada penambahan? Ada? Ada, boleh? Silakan berdiri dulu. Berdiri. Dia akan menjadi anak. Iya, ada penambahan yang berikutnya. Pertama dari sakramen baptis, apa? Menurut besar-besar. Menjadi anak Allah. Iya, diangkat menjadi anak Allah. Oke, kita lihat. Ini harapan dari kalian. Jadi sudah jelas ya? Iya, jelas. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ya, sudah jelas ya kita bersama-sama bahwa dalam gereja Katolik itu ada terdiri berapa sakramen tadi? 7. Tidak perlu, ibu ulangi lagi kan? Tidak perlu. Harus diulangi lagi? Bingung deh kan? Sudah ya? Set jawabannya sudah? Sudah. Nah, nanti bukannya nanti tidak tahu lagi ya? Sudah ya? Bahwa dalam gereja Katolik itu ada 7 sakramen. Nah, dalam gereja kita juga itu yang di awal untuk menerima sakramen pertama kali apa? Sakramen apa? Baptis. Sudah semua dibaptis? Sudah menerima komuni pertama? Kalian sudah krisma? Apa tadi? Rahmat dari sakramen baptis? Kita dihapuskan dari segala dosa. Dosa. Oke, apa lagi? Kita dijadikan milik Kristus. Milik Kristus. Kita mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus dan gerejanya. Iya. Tuh, ada lagi yang satu yang tua. Apa lagi? Dia akan menjadi anak Allah. Iya, diangkat menjadi anak Allah. Sakramen baptis dewasa dan bayi. Ini kalian silakan kalian isi. Belum evaluasi kan? Belum. Ingat ya, semua yang tadi sudah dibahas. Sudah ya? Oke. Ini ada berapa? 5. Tulis nama, jangan lupa kelas. Yang sudah silakan dikumpulkan. Nurun sudah. Sudah semua? Ada yang belum? Sakramen yang pertama kali kita terima sakramen apa? Baptis. Ada kayak yang salah. Gambar dari sakramen baptis kecuali anggur. Di sini ada air, ada lilin, ada kayu. Yang memberi sakramen baptis itu siapa? Oke, perhatikan bagus-bagus nilainya. Ada yang 100, ada yang 90, sudah koreksi. Ini sudah jelas untuk hasil kita pada pagi hari ini. Oke, tadi kita akhiri dengan penutup, dengan doa penutup. Kita semuanya. Oh ya, sebelum itu nanti ibu pingin yang belum pas tadi tapi udah semua, ini sudah semua. Ibu akan membimbing salah satu, tapi kawan-kawan tunggu sebentar dulu ya. Ibu akan coba nanti ada teman kita yang masih belum lancar baca, tetapi ibu akan membimbing dia dulu ya. Agus dengan beragam, gak usah berkecil hati, ya. Supaya kan lebih paham gitu ya. Ya, karena itu makanya harus banyak belajar di rumah itu ya, untuk kalian berdua ya. Oke, mari kita akhiri dengan penutup. Kita awali dengan
tanda salib, dan setelah tanda salib kita akan bersama-sama menyanyikan lagu baptis di situ, syukur kepadamu Tuhan. Oke. Bisa kan nyanyinya? Bisa. Mari kita siapkan hati kita, awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Atas yang mulia. Amin. Baiknya silakan duduk. Dulu, Agus di sini silakan maju dulu ke depan. Sebentar, Agus. Ulangi lagi, ya. Tadi supaya nilainya lebih bagus. Kamu sendiri aja dulu. Jangan ini. Yang pertama kali kita sama. Pasti, oke. Lambang dari pertama itu seperti apa? Lalu lambang yang dipakai dalam sakramen baptis apa saja? Yang mengetahui Pak? Yang mendoakan Pak, air, lagi, seperti, lalu lagi dari oke. Terima kasih ya. Belajar terima kasih. Oke, jadi itu salam untuk keluarga. Semoga kalian sehat. Salam untuk orang tua. Silakan.